semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan USD/JPY, yang dimana kalau kita perhatikan USD/JPY ini sudah naik cukup tinggi ya beberapa hari ini, dan sudah 3 hari kita lihat bahwa USD/JPY sendiri masih sideways dalam range harga 113.282 sampai dengan 113.5 berapa ini? 113.700-an. Jadi kita nggak tahu bahwa USD/JPY ini akan naik secepat ini ya setelah dia breakout dari support pentingnya. Jadi support pentingnya itu ada di harga di resisten pentingnya itu di harga 112.061, dan saat ini si USD/JPY sendiri sedang berada di 113.700 ya sebagai key resistnya saat ini. Lalu kalau kita perhatikan, kita umpetin dulu untuk analisanya, karena kalau misalkan saya buka analisa di candle harian, itu kalian akan pusing lihatnya, karena itu kan bentrok banget ya. Jadi kita analisa itu biasanya itu di candle 1 jam sampai dengan 30 menit. Lalu kita lihat dulu kecenderungan harga bergeraknya di candle 4 jam. Kalau di candle 4 jam lebih kelihatan di sini nih, bahwa si USD/JPY sendiri itu sebenarnya masih sideways, jadi belum ada pergerakan yang cukup signifikan di market dia, di USD/JPY ini. Ya, kita belum tahu sideways dia sampai kapan. Ya, jadi kalau misalkan dia mau melanjutkan kenaikannya pun sebenarnya sangat memungkinkan. Lalu kalau misalkan dia mau melakukan reversal pun, kalau kita perhatikan dari histori yang sebelumnya itu juga sangat memungkinkan ya. Jadi intinya di sini dia sedang sideways, yang menandakan bahwa si market ini sebenarnya lagi bingung, dia mau lanjut naik atau mau lanjut turun atau melakukan penurunan. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jam ya. Di candle 1 jam ini kita baru akan coba buka untuk analisanya. Ya, jadi sebenarnya pada video sebelumnya juga saya pernah analisa di sini. Ya, saya juga sudah ada analisanya, tapi ini kan analisanya di bawah ya. Di bawah, jadi ini udah belum terpakai kembali ini mungkin akan kepakai kembali ketika harga turun ke bawah sini. Nah, di sini kita perhatikan di candle 1 jam ini harga itu sideways di harga nih di sini nih 113.213 sampai dengan 113.345 ya untuk base-nya atau demand area cukup besar yang ini. Lalu harga tertinggi dia itu ada pada harga ini nih, 113.662 sampai dengan 113.700 untuk base atau demand atau supply area tertinggi dia. Karena kalau kita perhatikan dari tanggal 12 Oktober setiap dia menyentuh area demand ini, supply ini, dia selalu turun kembali ke harga 113.213 sampai dengan 113.345. Lalu kita perhatikan di candle 30 menit ya. Pada candle 30 menit ini harga itu justru sedang turun, karena kan seperti yang kita tahu ya 113.700 itu merupakan area resist atau supply area yang cukup kuat untuk dia. Jadi ketika kita open di sini ya, kita memiliki kesempatan untuk open di sini. Dan dengan stop loss kita mungkin di daerah sini, di daerah 1750 ataupun 103.800. Dengan target terendah kita itu ada di sini di 103.213 sampai dengan 103.345. Jadi selama harga masih berada di range ini, kita masih bisa untuk scalping dikit-dikit ya. Tapi pastikan sebelum kita buka posisi, pastikan itu ada candle konfirmasi ya, seperti biasa ya. Jadi contohnya seperti ini kan dia udah ada rejection ya, rejection di sini, baru kita coba open di sini dengan target kita di sini, dan stop loss kita itu bisa kita taruh di sini. Jadi kan maksud ke saya itu lebih terkendali dan juga lebih aman untuk tradingnya ketika kita trading dengan candle konfirmasi terlebih dahulu. Karena bisa saja ketika harga sudah balik ke sini, ternyata harga itu menembus naik ke atas kembali. Karena kan setiap dia kembali ke area supply atau demand-nya itu,
si harga ini sebenarnya nggak selalu sama. Jadi harga ini tuh kadang suka berbeda. Tekanan jual dan juga tekanan belinya tuh tergantung dari marketnya sendiri. Jadi kalau misalkan dia turun, ini kan dia cenderung turun ya. Turun itu kemungkinan besar dia akan sideways di sini dulu di 113.213 sampai 113.345. Jika dia melanjutkan penurunannya, penurunan terdekat dia itu ya, atau di support terdekatnya itu ada di 113,100 dan juga penurunan kedua dia itu, target kedua dia itu ada di 112.889 sampai dengan 112.945. Dengan penurunan terendah dia ini nih, kalau kita perhatikan sini ada base nih ya, sebelum dia melakukan kenaikan. Jadi polanya dia itu tuh gini, base rally, base rally, ini juga rally, base rally ya, ini juga ini sebenarnya ada base nya, cuma nggak gitu kelihatan di time frame 30. Mungkin ini akan kelihatan ketika berada di time frame 5 menit atau 15 menit. Di sini ada base juga, base ya, baru dia rally kembali. Nah ini tuh sebenarnya masih dalam struktur rally-nya dia. Jadi kalau kita perhatikan tuh ini struktur naik dia itu udah rusak, udah nggak kuat lagi karena dia nggak melanjutkan kenaikannya. Jadi masih ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali ke harga ini, level-level ini. Karena kan level-level ini juga masih fresh ya. Cuma kalau untuk turunnya itu kita masih belum tahu kapan turunnya, dan kita juga belum tahu sideways itu sampai kapan. Oke, jadi kalau misalkan dia naik kembali, nanti akan saya coba update kembali di channel Telegram Juna Trading ID. Ya, nanti akan segera saya update sebisa mungkin. Jadi kalau untuk saat ini skema dari isi USDJP ini mappingnya adalah dia untuk fokus ke sell. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si USDJPY. Dan jika memang kalian punya pandangan lain, atau misalkan menurut kalian penjelasan saya ini ada yang salah, silakan kalian komen di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi juga di channel Telegram Juna Trading ID. Dan bagi kalian yang merasa bahwa video ini berguna untuk teman atau keluarga dan juga saudara kalian yang sedang trading, silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.